Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Linknet Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Linknet Tbk bersama Senior Investment Information PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta. Selamat pagi, Mas Nafan. Ya, selamat pagi Mbak Cokri, selamat pagi pemirsa Berita 1 TV. Baik, Mas Nafan, kita melihat kinerja Linknet sejauh ini nampaknya tadi ada pencatatan kenaikan laba begitu ya, secara year on year. Kalau dari sisi analisis Anda begitu, bagaimana melihat kinerja Linknet sejauh ini? Ya, kalau kita melihat bahwasannya untuk terkait dengan kinerja laporan keuangan pada kuartal kedua tahun 2021, itu pendapatan Linknet itu mengalami peningkatan sebesar 11,7%, menjadi 2,1 triliun rupiah gitu. Adapun juga kenaikan pendapatan ini pun juga turut menopang daripada kinerja kenaikan laba bersih daripada emiten tersebut gitu. Adapun untuk laba bersih ya selama semester ini juga tumbuh di kisaran 3,4% jadi 472 miliar rupiah gitu ya, karena kalau kita melihat daripada untuk bisnis dari internet memang ini juga terus menunjukkan kinerja pertumbuhan ya. Adapun bisnis enterprise Linknet pun juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 26% misalkan untuk kuartal kedua tahun 2021 misalnya begitu. Dan sebelumnya juga kalau untuk EBITDA selama kuartal kedua tahun ini Foxconn mengalami peningkatan sebesar 13,3% itu secara year on year begitu. Jadi otomatis dengan adanya peningkatan kinerja di semester kedua itu juga membuat valuasi daripada harga saham Linknet pun juga termasuk atraktif begitu ya, dengan PI sekitar 12 kali begitu. Adapun juga untuk ROE ini di kisaran 20% gitu, dan sejauh ini selama beberapa tahun terakhir pun juga perusahaannya juga mampu mempertahankan ROE di kisaran 20% gitu, sehingga saya pikir bahwasannya dengan ROE tersebut ini juga membuat peluang daripada pergerakan harga saham dari emiten ini pun juga akan berpotensi untuk tumbuh begitu, karena untuk di kuartal ketiga dan kuartal 4 itu ROE-nya juga menunjukkan konsistensi di atas 20%. Begitu kalau menurut saya. Ini juga sekaligus bahas prospek begitu. Baik. Prospek Dan dari semua peningkatan yang terjadi di perseroan di Linknet tersebut, sebenarnya faktor apa yang paling mendorong peningkatan kinerja itu terjadi? PPKM kah, dengan banyaknya kebutuhan masyarakat terhadap jaringan broadband atau jaringan internet begitu, atau ada hal lain sebenarnya yang mendorong kenaikan ini? Oke, di sini kalau saya perhatikan ya bahwasannya untuk perusahaan Linknet ini ternyata memiliki 2,7 juta residential home passes gitu. Adapun sekitar 1,7 juta pelanggan residential dengan 2.500 pelanggan korporasi. Dan kebetulan juga untuk korporasi ini juga termasuk sektor kesehatan ya. Dan sektor kesehatan ini ketika pada masa pandemi COVID-19 itu terus dioptimalkan begitu ya pelayanan servisnya begitu ya oleh Linknet kalau menurut saya, dengan membangun suatu pelayanan telemedicine gitu. Adapun untuk pelayanan telemedicine ini kok bagi Linknet kalau menurut saya ini juga mengalami kinerja pertumbuhan yang pesat gitu ya. Ditambah lagi karena kalau kita tahu bahwasanya iya betul sekali, karena kalau kita ketahui bahwasannya ini konektivitas ini juga diperkuat gitu ya oleh Linknet, kemudian juga didistribusikan misalkan jaringan internetnya misalkan ke rumah sakit strategis ya, misalkan terdapat rumah sakit Ciputra Hospital, ada Siloam Hospital, misalkan ada RSUP Fatmawati misalnya, kemudian juga ada Maya Padal Hospital, ada rumah sakit St. Carolus begitu, kemudian juga ada SPP dan sebagainya begitu, sehingga saya pikir ini konektivitas tersebut kalau menurut saya ini mampu memberikan layanan yang berarti gitu ya bagi para pelaku pasar khususnya di sektor kesehatan gitu, sehingga mereka bisa optimal gitu dalam rangka memberikan pelayanan terbaik selama masa pandemi COVID-19 dan ini juga terus menurut saya juga bisa
ini juga optimal ya menumbuhkan kinerja secara berkesinambungan gitu ya daripada LinkNet itu sendiri. Baik, kalau secara fundamental, Anda melihatnya LinkNet seperti apa? Tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwasannya kalau secara fundamental, kalau misalkan kita berkaca daripada 5 tahun secara kumulatif begitu ya, adapun kinerja pertumbuhan pendapatan misalkan untuk selama kuartal kedua itu mengalami peningkatan sebesar 46,70%. Adapun untuk laba bersih, pertumbuhan laba bersihnya itu sekitar 21,43% gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian pada kuartal ketiga, walaupun kita juga masih menanti kinerja laporan keuangan emiten LinkNet gitu ya. Adapun untuk secara 5 tahun kumulatif itu untuk revenue growth mengalami pertumbuhan di 34%. Untuk laba bersih itu di sekitar 17,68%. Untuk kuartal keempatnya itu selama 5 tahun kumulatif untuk pendapatan ya mengalami pertumbuhan di kisaran 48,5% dengan pertumbuhan laba bersih sekitar 48,03%. Jadi kalau secara kumulatif gitu ya, ini LinkNet ini termasuk bagus kalau menurut saya ya. Jadi bisa konsistensi meningkatkan kinerja pertumbuhan, baik itu pendapatan maupun juga laba bersih secara kesinambungan. Baik, kalau untuk dari LinkNet sendiri dengan pangsa pasarnya dan juga konsumennya baik residensial dan juga bisnis apalagi kesehatan ini juga pesat juga selama pandemi belakangan terakhir ini. Anda lihat seberapa jauh LinkNet ini bisa bertumbuh atau berkembang di Indonesia atau dengan kondisi seperti ini apakah perlu melakukan aksi korporasi dalam waktu dekat atau ada hal yang bisa direkomendasikan begitu untuk LinkNet? Ya memang kalau kita akui bahwasannya para pelaku investor tentu akan mengapresiasi ya misalkan LinkNet akan melaksanakan aksi korporasi strategis gitu ataupun juga melaksanakan program ekspansi bisnis begitu ya dengan memperkuat penyebaran maupun juga pengembangan jaringan ya bukan hanya misalkan kepada peningkatan jaringan pada seluruh pelanggan, tapi juga kalau menurut saya kecepatan internet pun juga terus menerus ditingkatkan. Tapi memang so far untuk LinkNet ini memang setahu saya memang termasuk yang terdepan ya dalam memberikan high speed broadband internet begitu ya, daripada pelayanan dari TV kabel begitu. Kemudian juga kalau setahu saya itu setiap tahun itu LinkNet selalu membagikan dividen gitu ya, sehingga tentunya juga hal ini menjadi sweetener begitu ya bagi para pelaku investor untuk melirik dan juga melakukan investasi atau akumulasi terhadap saham Link begitu demi mendapatkan dividen. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya di segmen kedua nanti kita akan lihat seperti apa sebenarnya kinerja dari saham Link untuk LinkNet di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, PT LinkNet Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak Juni 2014. Rekan Anggita Wulandewi akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Silakan Anggita. Telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak IPO. Kita simak datanya. PT LinkNet melantai dengan kode emiten LINK melakukan IPO pada 2 Juni 2014, tercatat di papan utama di bidang usaha bidang penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, terdaftar di sektor infrastruktur, subsektor telekomunikasi, dan industri jasa telekomunikasi. Selanjutnya untuk pemegang saham LinkNet, ada PT First Media Tbk memegang sebanyak 27,9% lembar saham atau 298,9 juta saham. Selanjutnya Asia Link Dewa Pte Ltd sebanyak 1.017 miliar lembar saham. Kemudian ada UBS AG LDN Branch, UBS AG London sebanyak 6,24% atau 178,6 juta saham. Selanjutnya masyarakat memegang saham dari LinkNet sebanyak 756,1 juta saham dan saham treasury sebanyak 111,6 juta saham.
Untuk pergerakan nilai saham dari LINK sendiri pada Januari awal tahun ini bergerak di level 2.440 dan kita lihat ada peningkatan yang cukup tajam, yaitu tertinggi pada 30 Juli 2021 berada di level 4.600 per saham. Selanjutnya pada 22 November bergerak di level 4.120 rupiah per lembar saham. Demikianlah Cakri dan pemirsa sejumlah informasi mengenai PT Link Net Tbk. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Anggita. Kembali ke Mas Nafan. Mas Nafan, kita lihat tadi pergerakan saham Link ini ada tren bullish nampaknya begitu ya, dari awal tahun sampai kemarin di Oktober. Sedikit ada penurunan di penutupan kemarin di 4.120. Ini bacaan Anda seperti apa? Analisis Anda terhadap pergerakan dari Link? Apa sebenarnya faktor yang membuat tren bullish ini terjadi terhadap Link? Ya, memang kalau kita akui bahwasannya faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga saham Link ya, ataupun juga terjadi bullish terhadap pada Link, memang karena kita ketahui bahwasannya Link ini kalau selama pandemi saja masih berhasil mencatatkan kenaikan kinerja begitu ya, kenaikan kinerja fundamental begitu, sehingga hal tersebut juga terapres ini ya, memberikan katalis positif ya terhadap menaiknya kenaikan kinerja harga saham daripada Link itu sendiri. Kalau saya amati bahwasannya secara year to date di sini Link mengalami kenaikan sekitar 70,54%. Dengan kinerja kenaikan harga Link selama setahun terakhir itu di 95,71%, gitu. Sehingga kalau secara jangka panjang tentunya juga Link juga masih berpotensi uptrend. Kemudian juga di sisi lain, kalau misalkan jika kita melihat secara daily chart itu pergerakan harga saham Link itu masih konsisten di atas rata-rata 60 hari gitu ya, atau moving average 60, sehingga semestinya ini juga untuk long term buy daripada Link itu sendiri masih bisa dilakukan gitu ya. Dan juga kalau kita melihat misalkan daripada prospek kinerja begitu ya, ini kalau dari saya pribadi itu semestinya juga terdapat potensi meningkatnya potensi tren pendapatan maupun juga potensi tren laba bersih, karena kita tahu bahwasannya sering dengan recovery perekonomian domestik yang terjadi begitu ya, pemerintah mampu menjalankan mitigasi resiko dalam hal pengendalian pandemi COVID-19 secara efektif. Nanti ini juga membuat kinerja di sektor kinerja perusahaan misalkan terutama Link itu berpotensi berkembang begitu ya, sehingga kalau misalkan untuk Link ya, untuk level resistensi 5.000 itu juga semestinya harusnya bisa tercapai. Oke, dengan uptrendnya Link bahkan bisa menembus ke level 5.000 begitu untuk 5.000 begitu. Baik. Betul sekali, Mbak. Oke, untuk rekomendasi Anda sendiri terhadap Link untuk saat ini seperti apa, Mas Nafan? Iya, selama pergerakan harga saham Link kalau saya amati masih bertahan di moving average 60 ya, atau rata 60 hari, semestinya akumulasi bisa gitu, atau long term buy untuk Link begitu. Oke, baik. Dan kalau untuk kinerja Linknet di tahun depan, kalau memang tadi diprediksi akan melakukan aksi korporasi juga yang cukup strategis begitu, apa kira-kira yang bisa dilihat dari kinerja Linknet di tahun depan? Ya, kalaupun misalkan jika terjadi adanya berita mengenai akuisisi gitu ya, secara strategis, ini juga tentunya akan membuat kinerja daripada emiten misalkan ya dalam hal untuk peningkatan kualitas aset maupun juga kualitas sumber daya manusia, misalkan dalam meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas pelayanan internetnya, itu juga akan semakin memadai, sehingga saya pikir memang hal tersebut akan memberikan benefit terhadap peningkatan pendapatan maupun juga potensi laba bersih. Adapun juga untuk dividen yield pun juga kami juga memproyeksikan, kalau dari saya pribadi ya, itu bisa di 2,5 hingga 4% gitu ya untuk 2 tahun ke depan begitu, sehingga dengan adanya potensi peningkatan pendapatan maupun juga laba bersih, semestinya juga dividen yield juga semakin menarik. Ini juga akan menjadi filter bagi investor, bagi para pelaku investor gitu yang telah membeli saham Link begitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Nafan Haji Gusta, Senior Investment Information PT Mirai Asset Sekuritas Indonesia telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini.
Ya.